Selamat sore, kali ini saya akan coba memberikan tutorial cara instalasi OpenSID. OpenSID merupakan salah satu website yang desa yang open source atau dibilang dibuka untuk umum. Jadi untuk OpenSID ini dirilis dengan versi 2102 yang terakhir, dan setiap rilisan ini mempunyai catatan sekian penting. Jadi website OpenSID ini merupakan website yang banyak digunakan oleh desa-desa di Indonesia dan memiliki berbagai macam fitur. Mungkin saya akan coba melihat berbagai macam versi, dari versi 21 sampai ini versinya sudah banyak versi dari OpenSID ini. Saya akan coba instalasi dulu. Saya akan masuk ke pemesan ini, versi. Saya klik ini, opening new tab. Open new tab. Nah ini saya akan install tapi pakai versi instalasi localhost, atau tidak melalui internet, tidak melalui share hosting atau online, tidak melalui Git ya. Saya akan menjalankan aplikasi OpenSID ini menggunakan aplikasi SAM. Jadi aplikasi SAM saya buka yang ini. Nah ini adalah salah satu paket aplikasi yang di dalamnya terdapat dua fungsi yang digunakan, seperti untuk menjalankan database MySQL, dan juga menjalankan server lokal, server yang ada di komputer. Jadi Anda sebelum melakukan instalasi OpenSID yang berbasis web, perlu download aplikasi ini, SAMPP, atau bisa menggunakan Laragon. Laragon juga merupakan salah satu aplikasi yang menyediakan web server dan database. Kali ini saya akan menggunakan SAM, dan saya sudah melakukan instalasinya di komputer ini. Cara instalasinya bisa dilihat di YouTube, di channel-channel lain. Ini sangat mudah, tinggal kita melakukan download sesuai dari struktur struktur laptop maupun struktur komputer yang versi 36 ataupun yang 64-bit. Anda bisa klik download for Linux, Mac OS, dan Windows. Anda bisa klik di sini, dia langsung download ya, cukup mudah. Dan yang kedua saya akan menggunakan editor Visual Studio Code yang ini ya, aplikasi yang ini dia. Nah ini untuk mengedit dari aplikasi OpenSID ini. Oke, tanpa basa-basi saya akan download dulu. Jadi di halaman utama OpenSID ini, versi dari OpenSID, klik kanan, buka tab baru. Nanti di sini saya langsung klik tombol kode ini, saya download zip.
Oke, setelah di download kita buka saja hasil downloadnya. Ini kita gunakan ide ya. Saya cut, pindahkan di sini, terus saya ekstrak di sini. Saya melihat struktur foldernya. Oke, setelah selesai diekstrak, kita lihat panduannya ya. Shadow. OpenSID ini kita copy dulu, kita langsung cut saja ya. Cut, pindahkan di folder. Dengan asumsi Anda menggunakan aplikasi SAM yang sudah terinstall di folder C, maka Anda akan menemukan folder SAM atau dan Anda pindahkan di sini. Tunggu, dia sangat berat ya. Dan setelah itu kita jalankan service dari SAM tersendiri, yaitu MySQL dan PHP server ya. Ini SAM yang saya akan gunakan, yang ini. Anda bicara di sini. Ternyata di sini tidak ada SAM. Ya, kita klik SAM control panel. Dia sudah jalan ya. Kalau dalam posisi actionnya udah stop begini dan warnanya hijau Apache dan MySQL. Apache adalah web server dari PHP untuk menjalankan aplikasi OpenSID, sedangkan MySQL merupakan database yang digunakan untuk menyimpan data dari desa. Oke, masih kita tunggu. Oke, sudah terinstall. Ini adalah foldernya yang ada di Hotdog. Coba kita ganti nama desa ya, Permata Hijau. Ini sudah selesai ya. Kemudian kita ganti copy desa contoh ini, Ctrl C, yang biasanya Ctrl V. Nah, desa contoh copy ini kita rename menjadi folder desa. Setelah kita membuat folder kopian dari desa contoh ini menjadi desa, kita akan membuat database ya. Lalu saya akan coba akses SAM ini, yang SAM control panel ini, melalui browser. Tinggal ketikkan localhost, kemudian klik menu phpMyAdmin. Kita buat klik tombol baru ini. Nama database-nya adalah Permata. Oke, database Permata Hijau. Buat. Setelah terbuat, kita akan import file SQL yang disertakan di aplikasi OpenSID. Kita bisa cari di sini. Nah, ini dia. Contoh awal.sql. Kita coba pindahkan dulu, Ctrl X. Kita taruh di D, Ctrl V. Posisi file ini berada di drive D ya. Jadi saat ini kita akan import file ini. Nah, ini contoh data awal.sql ke database yang ada di sini.
permata hijau. Saya akan cara importnya itu kita bisa lewat sini, import, pilih file, pilih drive D, kita ambil ini, terus klik open. Setelah open kita klik kirim. Tapi metode ini di komputer saya kadang mengalami error, makanya saya akan coba pakai cara kedua melalui terminal command prompt ya. Jadi di folder ini kan, ini saya akan akses lewat terminal, tapi terlebih dahulu saya rename namanya, nama dari file ini, klik ini, tekan F2, ganti db open sid ya. Nah, supaya gampang diketik, kita tekan tombol di keyboard, logo Windows dan R, ketikkan cmd, tekan enter. Nah, posisi sekarang kita telah membuka terminal dan posisi kursor saat ini berada di folder users Asus. Jadi saya gambarkan bahwa posisi kursor sekarang itu berada di sini, di C user Asus, di dalam sini. Kalau kita rujuk, saya tutup dulu ini. Ini dia berada di dalam C Asus. Nah, kita akan posisikan kursor ini keluar sampai ke folder C sini, folder C. Jadi saya ketikkan cd //// artinya apa ini? Kita keluar dari dua folder. Yang pertama keluar dari Asus, dalam Asus ini kita keluar back, keluar dari folder Asus, jadi double dot tadi yang ini, titik 2 pertama itu keluar dari folder Asus, dan titik 2 yang kedua ini kita keluar lagi dari folder user, dan saat ini berada di folder C. Selanjutnya kita arahkan ke tekan enter saja. Sekarang kita berada di C, jadi kita cd keluar dan kemudian tekan enter. Sekarang kita berada di folder C. Selanjutnya kita arahkan dia masuk ke sini ya, kan dia di C sini, kita arahkan dia masuk folder SAM, baru MySQL ke bin. Jadi berapa kali masuk? Dari 1, 2, 3 kayaknya. Kita masuk, perintahnya itu jadi cd SAM /MySQL, masuk folder MySQL, masuk folder bin. Nah, posisi kita sudah di bin sini. Kita ketikkan script MySQL dash u, usernya root, dash p, enter. Password default dari SAM ini tidak punya password, kita tekan enter lagi, dan kita sudah ada di phpMyAdmin untuk mengakses database yang ini. Kita masuk ke localhost ini ya, di database permata hijau. Yang ini kita ketikkan, coba kita lihat show databases. Nah, ini ada daftar database, kita pilih use, masuk ke permata hijau, use permata hijau.
database ya. Sekarang kita sudah di database berwarna hijau. Saatnya kita akan import database-nya OpenSID yang berada di mana tadi? Lihat tadi ya, yang ini versi command line. Jadi kita ambilnya, ketikkan source d.2, kita lihat lagi nama filenya apa, ini klik, kita ambil nama ini db OpenSID ya, Ctrl C, oke, saya di sini Ctrl V, SQL. Jadi kemudian kita tekan enter, dia akan menjalankan query. Ini akan membutuhkan lama sekali ya, karena dia punya database banyak. Setelah selesai, kita akan coba terapkan query ini untuk melihat database ya. Atau bisa kita lihat versi UI-nya ya di sini. Kita buka aja permata hijau. Nah, ini sudah ada agenda, data desa, C desa. Ini masih kosong ya. Dan setelah tabel beserta data-data awal diimport, kita akan coba akses kompos permata hijau. Pastikan URL-nya sama. Jadi saya mengambil patokan URL-nya itu dari sini, csam, pas berada di dalam folder atau doc ini, kita ketikkan ini ya, ini nama folder ini menjadi nama website ya, Ctrl C, kita pindahkan setelah slash localhost slash, kita tekan enter dan sebuah masalah terjadi, ada kesalahan menulisnya dan persisi. Pastikan pada bagian data konfigurasi ini disesuaikan yang terisi dengan benar untuk ya. Ini adalah pesan kesalahan dari server. Error kodenya itu 500, artinya dari server. Saya belum melakukan satu konfigurasi lagi di folder ini, folder permata hijau, folder desa. Kita masuk di folder config ini. Ini akan kita rubah. Saya akan buka ini ya, Visual Studio Code yang ini. Kalau kita lihat di sini, yang ini enggak ya di sini. Nah, yang ini coba ini. Kita file untuk membuka folder tadi, kita buka open folder, kita masuk yang ini permata hijau, misalnya folder, dia akan buka permata hijau. Kita tutup ini, tab ini, kita masuk di folder ini ya, yang tadi desa config. Nah ini kan kalau di browser itu yang ini, yang config dan database.php, kayaknya kita akan rubah. Kita masuk dulu ini, klik database.php. Nah ini
pengaturan ini kita ganti database-nya menjadi permata, sesuaikan dengan database yaitu permata hijau. Coba kita simpan, kita coba akses lagi. Coba lagi. Akhirnya dia berhasil. Kita telah membuka aplikasi OpenSID. Ya, template-nya udah lumayan menarik, tapi kita tidak menggunakan Git ya. Salah satu software untuk menerima melakukan rekam versi kontrol dari kode ini, yang artinya apa? Saya melakukan instalasi ini tanpa harus menggunakan software Git. Software Git itu berfungsi untuk melakukan rekam secara online dari versi kode yang terbaru. Maksudnya dari sini contoh, jika seandainya versi ini akan dibuatkan lagi versi terbaru, mungkin akan versi 2103, maka aplikasi yang saya install di komputer ini tidak akan terupdate menggunakan Git, karena saya tidak menggunakan Git juga. Mungkin pada waktu yang akan datang saya akan memberikan tutorial bagaimana update aplikasi menggunakan software Git ini ya. Sekian tutorial ini, semoga bisa memberikan tambahan ilmu Anda dalam instalasi aplikasi OpenSID. Terima kasih.